Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Afi. Ini video pertama aku di konten teman ngobrol. Jadi kedepannya aku akan membuat konten yang isinya mengajak ngobrol teman-teman aku yang menurut aku menarik untuk kita gali informasinya. Yang pastinya untuk mengembangkan dan juga memperkaya wawasan dan membuka pikiran teman-teman anak-anak generasi muda masa sekarang. Supaya kita bisa mengembangkan Indonesia yang lebih baik. Oke. Untuk video pertama kali ini, aku mengundang seseorang yang jadi dia ini punya akun sesuatu yang nanti akan dikenalin sendiri aja ya sama orangnya, yang pastinya akan membuka pikiran teman-teman semua terkait kesadaran. Oke, langsung aja. Mas Bri, perkenalkan diri. Oh iya. Sudah on ya ini kamera. Iya, udah on kameranya. Kita santai aja ya, First video bagus nih. Walaupun ada grogi-groginya ya teman-teman. Iya, grogi. Ya nggak apa-apa. Jadi kenalin, aku namanya Prabu Briliandika. Itu bisa dipanggil Prabu, bisa dipanggil Briliandika, Dika atau Bri. Nah biasanya si Avi ini manggil aku Mas Bri, Mas Briliandika, maksudnya kayak gitu. Ya, itu khusus aku aja ya. Nah terus tadi sempat disinggung sih ada akun ya, karena aku punya sebuah karya, ibaratnya karya untuk meluapkan atau menarasikan sesuatu yang ada di pikiran dan di batinku lah. Nah itu namanya Toporoso, di Instagram Toporoso. Itu sih. Jadi Toporoso itu membahas tentang bagaimana kita berkesadaran. Bukan bagaimana kita beragama atau berkeyakinan, tapi berkesadaran. Karena di dalam bio Toporoso aku udah ngomong nih, warning alert, ini bukan akun agama. Mungkin teman-teman bisa dicek deh. Jadi ini bukan apa ya, membahasnya spiritual, tapi spiritual kesadaran. Seperti itu. Jadi sifatnya sebenarnya universal ya, dan diambil core-nya itu tentang kesadaran gitu. Oke teman-teman, jadi gini, Toporoso ini dulu aku sedikit cerita ya. Jadi aku ini boleh? Oh boleh. Smoking ya? Bebas. Kebebasan. Oke, terus. Jadi sekitar pertengahan tahun 2022 ya, itu aku menemukan sebuah akun di Instagram yang ini pembahasannya cukup menarik. Karena dari bahasa-bahasanya itu cukup kalau di Indonesia mungkin cukup sentimental ya, karena di situ menyinggung tentang agama dan budaya kita gitu. Sampai akhir, mungkin teman-teman kalau tertarik nih bisa langsung cek di Instagramnya @toporoso. Kalau di sosial media lain ada apa aja? Ada, kalau di Twitter itu @toporoso.com. @toporoso.com. Websitenya toporoso.com. Ada website juga toporoso.com. Terus YouTube-nya itu Toporoso. YouTube-nya jangan lupa. Nanti kita di sini langsung tag ya. Oh iya, langsung tag, bener. Nanti bisa langsung algoritmanya YouTube akan membantu. Iya gitu. Terus sekitar pertengahan tahun 2022 ya, sekitar bulan Juli gitu, menemukan wow ada akun yang sangat menarik ini karena sangat menyentil kesadaran gitu. Ya sebenarnya apa ya? Sekarang tuh udah mulai berkembang ya akun-akun yang membahas tentang spiritual, tentang sesuatu yang dia tuh beda dari pemahaman kita tentang agama selama ini gitu. Ya, benar. Jadi aku kelirin tentang biar teman-teman paham juga bahwa bedanya agama sama spiritual. Oke, langsung. Karena beda, agama sama spiritual itu beda. Kalau agama itu misalkan ya, Avi itu suka makan soto ayam. Oke. Ya kan? Aku suka makan rawon ya. Tahu rawon ya tuh. Nah terus agama itu makanannya, sedangkan spiritual itu rasa kenyangnya. Jadi Avi mau makan soto ayam buat Avi kenyang dan enak. Nah tapi buat Mas Bri makan soto ayam itu nggak enak, mending makan rawon aja untuk kenyang. Jadi mendapatkan rasa kenyang dari rawon. Ya. Tapi ada juga orang-orang yang mendapatkan rasa kenyang dari campuran antara soto dan rawon. Kalau di Surabaya teman-teman itu ada namanya rawon pecel. Jadi campuran makanan pecel dan makanan rawon. Itu nggak apa-apa ya, asalkan kenyang. Tetap enak dan kenyang juga. Tapi juga ada orang-orang yang nggak suka rawon pecel. Dan kita nggak bisa menyalahkan orang-orang itu. Maksudnya kita nggak bisa
apa ya, kayak makananku lebih enak nih daripada makananmu. Iya, karena sebenarnya sama-sama makanan ya, kita cuma choice-nya aja mau pilih yang mana. Makanya Toko Rosso itu bergerak di spiritual kesadaran spiritualnya, karena spiritual itu rasa kenyang itu tadi. Oke, nah ini menarik nih. Pertama gitu, mungkin motivasi awal gitu, atau pantikan awal sehingga tercipta akun Toko Rosso itu seperti apa? Mungkin bisa diceritain. Awalnya itu lebih ke keresahanku sendiri ya tentang intoleransi. Menarik Jadi, gitu. jadi kenapa ya kok orang-orang itu saling rebutan pengikut, maksudnya religion, terus saling menyalahkan religionku itu paling benar, Tuhan Godku itu paling benar daripada Godmu misalnya. Jadi itu yang membuat kayak masa gini sih gitu. Nah dari pantikan itu muncul beberapa hal, akhirnya belajar ke sana sini, punya beberapa guru dan sebagainya. Akhirnya aku tumpahkan narasi-narasi apa ya, kesadaran, narasi-narasi spiritual, narasi-narasi ketuhanan di Toko Rosso itu tadi. Seperti itu, awalnya itu memang dari keresahan tahun berapa ya? Tahun 2019. Nah, tahun 2019. Mungkin bisa diceritain nih, Prabu, tentang pandangan atau Mas Bri ya. Pandangan tentang Ya terserah lah mau Prabu atau Mas Bri. Pandangan Mas Bri nih tentang spiritual saat ini dan di kalangan, terutama di kalangan anak muda. Seperti apa? Ada beberapa ini data ya teman, mungkin bisa dicek. Banyak anak muda itu yang memilih untuk tidak religion, tidak beragama. Wah, ini data ya, waduh, bukan aku ya. Ternyata banyak ya? Bagaimana Banyak, datanya? maksudnya meningkat. Wah. Nanti anak-anak muda yang non religion itu meningkat. Maksudnya gini sih, bukan suatu fenomena akhir zaman atau apa ya. Waduh. Kita nggak bahas itu ya. Kita nggak bahas budaya di dalam religion. Jadi aku di sini nggak membahas satu religion, nggak membahas nama Tuhan di dalam religion, nggak bahas. Kita bahas spiritualnya. Jadi rasa kenyang itu. Kalau menurutku ya anak-anak muda zaman sekarang, salah satunya aku juga, mungkin Afi juga gitu, itu memandang religion itu ke spiritual. Jadi yang dulu itu orang-orang masih fokus ke religion. Religion kan tata cara, baik buruk dan sebagainya macam-macam. Nah, dituntut kamu menjadi A, B, C dan sebagainya. Akhirnya di dalam spiritual kamu dituntut untuk jujur, untuk bisa apa adanya. Akhirnya terjadilah banyak orang yang memang tidak beragama tapi tetap spiritual. Jadi dia punya kekhasan, punya keunikan, punya kejujuran tersendiri terhadap pandangan hidup, terhadap memaknai alam semesta, terhadap memaknai tiap orang, tiap people itu. Dan menurutku pandangan-pandangan yang freedom of choice itu sedang lagi digemari oleh kalangan muda sekarang. Itu sih. Karena anak muda sekarang mungkin bisa dilihat sebenarnya udah mulai punya sense of awareness ya terhadap mereka udah mulai sadar gitu. Mereka sudah mulai mengembangkan critical thinking tentang sebenarnya alam semesta ini terbentuk seperti apa sih gitu. Mereka mungkin juga mulai mempertanyakan selama ini ritual agama yang mereka jalani dari kecil itu sebenarnya esensinya apa gitu ya. Ya pada dasarnya soalnya semakin berkembangnya zaman itu semakin teknologi itu membuat masalah-masalah. Ya maksudnya kemajuan dan masalah-masalah. Karena setiap kemajuan ini pasti ada suatu masalah gitu. Masalah-masalah apa? Masalah-masalah psikis, kesehatan mental dan sebagainya macam-macam yang mungkin bagi anak-anak zaman sekarang itu tidak relevan lagi terjawab di religion. Oh iya benar. Akhirnya mereka beralih ke spiritual. Bukannya religion itu buruk ya, maksudnya aku ini memandang apa adanya aja, apa adanya dari segi fakta yang ada bahwa anak-anak zaman sekarang itu lebih bebas hidup, memilih freedom of choice tadi di spiritualnya. Iya. Tapi di religionnya juga ada freedom of choice, maksudnya gitu. Cuman karena banyaknya oknum yang yang menyimpang atau apa itu yang membuat freedom of choice di agama atau di religion ini jadi semakin turun, sehingga peminat atau orang yang stay di situ itu gerah gitu loh. Ibaratnya.
Jadi kayak kok di dalam agama itu kita malah jadi merasa terbatasi gitu ya. Iya. Dan jadi mudah untuk intoleran tadi itu kayak yang Intoleran bilang tadi. sama Mas Budi di awal gitu. Sedikit cerita, jadi sebelumnya itu penampilanku itu menggunakan atribut yang menandakan suatu agama tertentu nih, yang mana saat ini mungkin yang tadi itu jadi bergesernya freedom of oleh oknum tertentu yang membuat freedom of choice orang-orang atau anak muda tuh jadi semakin nyempit gitu, hingga akhirnya segala sesuatu atau peraturan yang ada dalam agama itu jadi kayak mungkin yang sebelumnya itu pilihan gitu sekarang jadi kayak wajib gitu loh. Itu dialami sama teman-teman dan teman-temanku dan beberapa orang yang aku kenal gitu, mereka mulai merasa kayak kenapa ya aku sedikit-sedikit salah, sedikit dianggap tidak sesuai dengan syariat gitu-gitu. Oh ini religion mayoritas. Oh iya gitu merujuk ya. Tapi nggak maksud ya, kita bermaksud merujuk ke Oke. agama tertentu gitu. Dan akhirnya aku mengubah penampilanku dari yang sebelumnya dengan atribut itu, sekarang aku memilih Freedom of choice. freedom of choice itu untuk menjadi diriku sendiri dan lebih universal agar tidak terlalu dipandang Label. dengan label gitu. Nah dan ternyata rata-rata temenku juga mengalami mungkin istilahnya spiritual awakening gitu ya. Oh iya, kebangkitan spiritual. Dan itu rata-rata teman-temanku juga cerita gitu sekitar tahun 2019an juga gitu. Jadi maksudnya Jadi pada tahun-tahun itu. pada tahun-tahun itu mungkin anak-anak muda di belahan dunia tertentu mengalami kebangkitan spiritual gitu. Gimana nih Mas Bri memandang itu, dan mungkin kayak dari segi kesadaran gitu kira-kira seperti apa sih penjelasannya gitu? Sebenarnya itu religion itu nggak apa-apa. Maksudnya kalau menurutku itu nggak buruk. Yang bisa membuat image-nya religion itu buruk ya para oknum yang semakin banyak setiap tahunnya, semakin banyak setiap harinya, yang memang condongnya mereka saling menyalahkan dan saling membuat argumen sendiri bahwa aku yang paling benar. Itu yang membuat anak-anak muda yang sebenarnya kurang paham religion jadi memahami religion melalui oknum-oknum itu. Nah, akhirnya mereka beralih ke sama seperti kayak gini. Ini mohon maaf ya, ini kan kalau aku nyebut DPR atau nyebut instansi di pemerintahan itu ya, itu kan wah korupsi dan sebagainya. Padahal di DPR itu banyak yang nggak korupsi juga ya. Banyak yang baik-baik gitu. Cuman kita mengenal instansi itu dari kasus-kasus korupsi gitu loh maksudnya. Iya kan? Jadi kita itu sebenarnya mengenal sesuatu lah ya, entah itu religion atau apa, itu kepada sosok-sosok yang nggak tepat, sehingga kita ya udahlah nggak ini, jadi freedom of choice seakan nggak ada di sini. Padahal sebenarnya ada sebenarnya, cuman harus cerdas dalam memahami itu. Nah, kembali ke kasusnya Afi tadi yang menyebutkan kenapa banyak teman-teman di tahun itu dan sebagainya. Kalau menurutku sih apa ya? Ya sudah saatnya anak-anak muda ini itu menyadari bahwa apa ya? Maksudnya apa? Soalnya waktu di tahun gini sih. Jadi tahun 2019 itu peralihan antara generasi lama, generasi yang meyakini tradisi lama, dengan generasi yang akan baru ke depan kan menggantikan dan itu di tengah-tengahnya orang-orang ini. Jadi orang-orang ini itu sudah merasakan pemaksaan tradisi lama ya, tapi dia juga pengen tradisi baru gitu loh ya. Ini aku mudahkan istilah tradisi, mungkin teman-teman gimana lah menanggapinya, ini menurutku aja. Iya. Nah, Kita terus freedom of choice bebas berpendapatnya. Nah, maka dari itu akhirnya orang-orang yang di pertengahan ini itu bergejolak memilih apa, memilih yang mana freedom of choice.
dan setiap choice itu punya itu ya konsekuensi. Yes. Konsekuensi. Jadi misalkan kalau Avi melepas atributnya, itu kan konsekuensinya ya ditanyai orang atau hujatan atau dikomentarin dan itu harus diterima. Karena apa? Karena itu ya itu choice-mu. Kalau kamu nggak mau menerima hujatan dan komentar ya pakai atribut aja. Kalau kamu menerima hujatan ya udah choice yang Jadi kayak Toporoso itu sebenarnya kan banyak yang kontra ya. Banyak yang kontra di DM itu, banyak yang hate komen dan sebagainya, dan itu ya memang resiko yang Mas Bi terima dengan choice-nya Mas Bi membuat sebuah akun yang membahas tentang freedom kayak gitu. Karena di Indonesia ini maksudnya kita akui aja ya cukup sensitif gitu, atau orang-orangnya juga cukup sentimen kalau kita udah mulai membahas tentang kepercayaan, keyakinan gitu ya. Jadi hadirnya akun Toporoso ini di tengah-tengah di tengah-tengah kita, maksudnya di tengah-tengah masyarakat dalam bersosial media itu angin segar bagi beberapa orang, kayak wah aku mendapatkan komunitas nih gitu kan, atau semacam apa ya istilahnya kalau buat yang kontra tuh kayak memahami lebih dalam tradisinya mereka ketika dikritik di Toporoso misalnya. Ya, jadi positifnya meskipun negatifnya kayak Toporoso mungkin dapat hate comment, banyak ya yang hate comment di Toporoso. Sampai aku pernah mau pengikut Dajjal atau apa gitu. Ya it's okay lah. Sebenarnya Toporoso tuh apa ya, mentarget marketnya tuh dari kalangan apa aja sih? Yang pasti kalau di Instagram, ini kan aku mulainya dari Instagram teman-teman ya. Jadi aku membaca algoritma siapa yang nge-follow di Instagram. Range umurnya tuh ya mirip kayak kita. Umur sekitar emang kita berapa? Kita berapa? 10 tahun. Iya. Range-nya antara 20 sampai 30. Yang paling banyak itu. Justru yang 40 ke atas atau itu jarang ya? Tapi ada, tapi jarang. Oh iya, jadi emang kayak cukup mungkin kalau teman-teman kalau udah yang pernah follow Toporoso atau yang belum pernah dan kemudian melihat gitu, mungkin akan menyangka seseorang di balik Toporoso itu kayak orang tua karena pemikirannya itu cukup apa ya, cukup ini sih cukup bijak gitu kalau menurut aku. Jadi cukup bijak dan semacam memberi wejangan untuk anak-anak muda gitu. Tapi setelah tahu gitu seseorang di balik Toporoso itu ternyata seumuran, maksudnya kayak masih dalam range umur kita Gen Z ya, maksudnya kita anak-anak umur 20 tahunan ke atas 20 tahun ya 20 sampai 25 lah ya gitu. Cukup bangga sih, maksudnya kayak ada temennya nih. Iya, ada temen dan maksudnya itu gebrakan baru untuk anak-anak muda untuk berani berbicara gitu. Ya itu yang banyak sih orang-orang yang ngomong sebenarnya pemikiranku sama kayak kamu Prabu, cuman aku nggak berani gitu aja. Mereka ngomongnya kayak gitu, nggak berani. Ya karena pada dasarnya aku bergerak di Toporoso itu dengan kejujuran. Jadi tulisan atau narasi-narasi yang aku lontarkan itu ya narasi jujur aja. Maksudnya kalau kamu melihat kopi ya kopi tanpa ada label entah itu manis atau pahit, karena manis dan pahit itu tidak apa-apa, itu kopi atau kopi. Dan mungkin itu mungkin Prabu Mas Dwi bisa jelasin tentang kesadaran itu seperti apa sih, definisi dan prakteknya itu seperti apa? Ini secara singkat aja, karena kesadaran itu ada banyak teori dan banyak penelitian juga sih tentang neuroscience atau macam itu. Tapi yang jelas kalau menurutku kesadaran itu adalah menyadari pola-pola. Jadi setiap kita berjalan ya teman-teman, setiap kita bangun tidur, terus kita bekerja dan sebagainya itu punya pola, masing-masing punya pola. Dan kebanyakan orang itu dikendalikan oleh polanya itu, tidak menyadari, tidak mengendalikan pola. Jadi kebalikan. Jadi orang itu lebih menjadi budak dari polanya. Ibaratnya seperti itu. Iya.
jadi nggak bisa menyadari bahwa itu tuh pola. Jadi tuh sebenarnya pola yang kita jalani sehari-hari itu sebenarnya sesuatu yang nggak kita sadari bahwa Nggak itu kita tuh pola sadari, gitu. itu pola. Dan kesadaran atau toporoso itu tadi itu membantu kita menyadari pola gitu aja, menyadari pola-pola. Sebenarnya tidak ada yang perlu diubah. Kalau misalkan para followersnya toporoso tidak ada yang perlu diubah. Kamu bekerja ya tetap bekerja. Nggak ada kamu pengen berkesadaran kamu harus keluar dari kerjaan, bertapa, meditasi, enggak, bukan kayak gitu. Maksudnya gini, ketika kamu sudah menyadari kesadaran, otomatis kamu menyadari pola-pola yang ada di dalam diri kamu. Entah itu pola overthinking, tiba-tiba overthinking, atau pola-pola kesombongan atau marah atau macam-macam, itu harus disadari bahwa itu pola. Dan impactnya kalau ketika kita itu udah berkesadaran gitu ya. Nah, impactnya itu maksudnya outputnya apa? Iya, output dan benefit dari yang ini, dari yang aku jelasin. Benefitnya atau impactnya itu kita bisa menyadari kita itu bukan emosi, kita itu bukan pikiran, dan kita itu bukan apa ya, pola-pola itu ibaratnya. Jadi kita itu bisa melihat ada jarak antara ini, misalkan pola ya, ada jarak antara aku dan polaku. Jadi ketika polaku ini bertingkah itu aku bisa melihat dan bisa sadar bahwa oh ya udah aku kontrol. Jadi ini tidak mempengaruhiku karena aku dan ini itu berbeda. Dan aku bukan ini. Nah, dan aku bukan ini. Jadi kebanyakan orang itu merasa bahwa dirinya itu pola-pola yang dia buat. Larut dalam pola yang mereka lakukan. Merasa misalkan ya, kamu marah, kamu merasa bahwa kamu itu yang marah. Padahal enggak, kemarahan dan kamu itu berbeda. Karena kamu bisa merasakan dan bisa melihat amarahmu. Otomatis ketika kamu bisa merasakan dan bisa melihat amarahmu, berarti kamu bukan kemarahan. Sama kayak korek ini, ketika aku bisa melihat korek dan merasakan korek ini, berarti aku bukan korek, kan aku manusia yang bisa melihat korek. Nah, orang-orang yang terlalu dekat gitu, jadi nggak tahu ini korek atau apa, jadi terlalu dekat gini. Ngelihatnya itu gini, ini apa ya ini? Gitu loh. Dikiranya itu bagian dari. Nah, dikiranya itu bagian dengan dirinya sendiri. Akhirnya harus ada jaraknya. Kesadaran itu mengajari kita untuk berjarak antara emosi-emosi dan sebagainya. Dan itu impactnya juga mungkin nggak jadi terlalu emosian, nggak terlalu sentimen ketika keyakinan mereka dipertanyakan gitu-gitu ya. Gitu. Jadi kesadaran itu universal, maksudnya tidak milik suatu komunitas. Jadi tidak milik suatu komunitas. Misalkan aku itu religion A gitu, kesadaran ini punya aku, ya nggak gitu. Ya. Ateis maupun tidak ateis itu tetap ada kesadaran. Jadi manusia, kita membahas manusia di sini, bukan membahas suatu label berupa religion atau keyakinan. Jadi sebenarnya kalau kita menyadari bahwa kita itu hidup dalam pola-pola, mungkin kalau kita udah mulai sadar atau kita mulai aware, kita tidak lagi memandang orang yang tidak sama dengan kita itu salah atau benar gitu ya. Itu yang core dari keresahanku tadi ya. Intoleransi tadi. Korelasi ya. Dengan intoleran itu tadi ya. Jadi tidak terlalu melekat bahwa misalnya nih kita konteksnya agama gitu, agamaku yang paling benar, agamamu salah, nggak lagi seperti itu ya. Tinggal ya kamu memilih untuk berada di jalan itu, maka jangan menyalahkan yang lain gitu ya, Mas Bri ya. Sebenarnya gini, kayak ini kan ya kembali lagi ya teman-teman ya, ke pilihan itu mengandung resiko. Misalkan aku berreligion, aku memilih satu religion, otomatis aku harus resikonya apa? Ya harus menjalankan tata ibadahnya dong, gitu kan. Nah, kalau kamu non religion, maksudnya memilih untuk tidak religion, resikonya apa? Ya kamu nggak menjalankan ibadah tapi tetap dihujat. Ya nggak sih? Maksudnya karena kita hidup di lingkungan religion gitu. Iya, benar. Mungkin kalau kita tinggal di negara yang tidak mementingkan agama, mungkin kita tidak akan terlalu dihujat gitu ya. Sebenarnya Indonesia ini terlalu ikut campur sih. Orang-orangnya terlalu ikut campur tentang masalah religion dan spiritual gitu. Bagiku, menurutku ya, ini pandanganku sendiri. Iya. Bagiku religion dan spiritualitas di Indonesia itu
belum siap menerima itu. Orang-orangnya. Orang-orangnya. Karena orang-orang itu masih terlalu ikut campur dengan masalah orang lain. Masalah pribadi ini kan keyakinan itu suatu inner subject ya. Sangat-sangat pribadi. Sehingga ketika aku mengatakan, aku ini misalkan agnostik gitu. Ya misalkan ya. Ya. Terus orang-orang itu, lah kenapa ini orang ini agnostik? Aku harus membuatnya tidak agnostik. Itu kan kenapa? Iya. Kalau misalnya orang itu berkesadaran dan dia paham akan benar. freedom of choice itu tadi, mungkin tidak akan timbul rasa untuk apa ya? Mencari pengikut gitu apa ya maksudnya? Betul, banyak pengikut ya, kamu harus sama dengan aku gitu-gitu. Itu sih yang sekarang itu lagi menurutku ya, saat ini Indonesia belum siap untuk menerima religion apapun dan spiritualitas apapun. Jadi sebenarnya ini waktunya anak-anak muda di Indonesia atau masyarakat di Indonesia itu memahami dirinya dulu deh. Memahami manusia itu kayak gimana gitu. Memahami manusia dulu, baru ketika kita sudah memahami manusia, otomatis religion dan spiritualitas itu lebih mudah. Iya. Jadi sebenarnya beragama ataupun tidak beragama itu as long as dia berkesadaran, maksudnya itu juga opsi gitu ya, maksudnya kita punya sebenarnya agama pun mengajarkan kita juga untuk sebenarnya arahnya juga sebenarnya berkesadaran, hanya mereka punya ya ini ya apa sih istilahnya peraturan gitu, term of reference yang ya kamu kalau misalnya masuk di aku di komunitas aku, berarti untuk mencapai kesadaran itu harus mengikuti tata cara A, B, C, D. Berarti sebenarnya bisa dong kita menuju kesadaran tanpa perlu mengikuti komunitas apapun. Bisa. Makanya tadi ya Mas bilang bahwa kesadaran itu bukan milik suatu komunitas. Jadi semua komunitas itu punya kesadaran. Jadi orang beragama pun, orang yang memilih religion sebagai komunitas itu ada kesadaran di situ. Sama ketika orang yang non religion juga ada kesadaran. Jadi dia milik semuanya. Dan tetap aja bahwa kesadaran itu hal pribadi yang outputnya itu kita bermanfaat ke orang lain. Uang kita loh bertuhan atau tidak bertuhan, bayar kopi aja tetap bayar gitu. Minum kopi aja tetap bayar gitu. Ngisi bensin di pom loh tetap bayar. Kita kan nggak pernah ditanyain tuh. Ya misalkan mbak ngisi 20.000, oh tergantung mas. kamu bertuhan atau enggak lu? Gitu. Kan nggak gitu. Iya. Karena outputnya juga istilahnya output dari ini semua kan juga bagaimana kita hidup berkomunitas ya, maksudnya kita itu hidup gak sendiri di dunia ini gitu kan. Kurang lebih kesadaran itu mengajarkan kita tentang itu. Oke. Kayaknya apa nih? Kayaknya mungkin gini, kalau dari Mas Bri nih harapannya untuk anak muda khususnya, dan mungkin karena kita di Indonesia ya, anak muda di Indonesia, harapannya apa nih kira-kira? Ini aku cerita sedikit boleh ya? Iya, boleh. Dulu itu waktu Mas Bri kuliah di suatu instansi di Surabaya, itu kan boleh nggak sih? Jangan. Itu Mas Bri itu lebih concern ke kaderisasi waktu itu. Karena menurutku sistem kaderisasi atau sistem pendidikan, kaderisasi kan pendidikan atau budaya mendidik orang, kaderisasi itu tidak relevan. Akhirnya Mas Bri join ke organisasi ormawa itu untuk merubah sedikit lah kaderisasi itu dan sebagainya. Akhirnya tetap nggak bisa. Ternyata susah. Nah, berarti core-nya bukan di universitas. Jadi core-nya itu di pendidikan yang lebih dalam, lebih kecil. Nah, kenapa Mas Bri membangun Toporoso ini? Jadi salah satunya keresahan intoleransi itu, dan dua keresahan tentang education, pendidikan. Jadi orang-orang yang berpendidikan atau orang-orang yang sudah paham tentang pendidikan itu
itu orang-orang yang sudah toleran pada dasarnya. Jadi intoleransi itu terjawab itu kalau orang-orang itu sudah terdidik dengan baik. Nah, untuk terdidik dengan baik kita harus fokus ke ranah keluarga. Karena keluarga itu sosialisasi pertama kita Benar. dari kita lahir. Jadi menurutku ya teman-teman, kalau ini kan harapanku untuk anak-anak muda zaman sekarang Indonesia, jadilah orang tua yang baik. Itu aja. Jadilah orang tua yang baik, entah itu orang tua berkesadaran, orang tua yang berreligion yang kesadaran juga gitu loh. Jadi jadilah orang tua yang open mind dengan apapun dan bisa mengarahkan anak-anak. Karena pada dasarnya kita yang memahami saat ini ya, bahkan orang-orang yang sedang melihat ini, pada dasarnya kalian itu kan hidup bukan untuk diri kalian sendiri tapi untuk anak-anak kalian, untuk cucu-cucu kalian ke depannya dan sebagainya. Sehingga harapanku untuk anak-anak muda jadilah orang tua yang baik lah. Nah, yang baik ini berkesadaran ya macam-macam juga. Karena juga usia-usia kita ini kan usia-usia yang orang udah mulai membangun rumah tangga ya, dan mulai membangun rumah tangga, menciptakan mulai anak, menciptakan melahirkan, memproduksi generasi yang baru, memproduksi generasi yang baru gitu. Dan inilah saatnya kita untuk membenahi apa yang perlu kita benahi agar kedepannya itu intoleransi di lingkungan kita itu sudah tidak lagi jadi permasalahan gitu ya. Ya karena iya sih, berbicara soal intoleransi emang kayak ya karena di lingkungan kita itu maksudnya komunitas dan mungkin generasi-generasi yang di atas kita gitu ya, orang-orang tua yang mungkin tidak concern ke kesadaran gitu. Maksudnya udah ya kita kan dari kecil ya dididik untuk mengikuti aturan tertentu yang maksudnya kita juga kadang-kadang mempertanyakan kan esensinya itu apa gitu. Dan mungkin orang-orang tua kita mungkin nggak semuanya itu berpikiran terbuka dan menerima pertanyaan-pertanyaan anak-anak itu. itu. Dan menerima karena pada akhirnya kayak ya udah jawabannya tuh nggak memuaskan kita aja gitu. Jadi akhirnya mencari keluar. Dan belum tentu lingkungan di luar keluarga itu baik loh. Jadi bisa mempengaruhi gitu loh. Hati-hati. Jadi milih lingkungan yang baik. Jadi orang tua yang baik itu harusnya menempatkan anak-anaknya di lingkungan yang baik juga. Oke, mungkin ngopi dulu. Kopimu lo belum kamu gitu kita ngobrol santai udah berapa menit nih kita ngobrol? Hampir setengah jam ya. Oke, sebenarnya pembahasan ini cukup menarik ya, tapi mungkin untuk video pertama dan untuk introduction gitu dari nggak usah lama-lama iya, mungkin kita nggak terlalu dalam membahasnya. Kalau teman-teman penasaran sama beberapa hal terkait itu atau mungkin terpantik nih, karena biasanya kalau ada yang mulai membahas terus ada yang kepantik gitu loh untuk wah menarik nih gitu, apalagi dibawakan oleh anak-anak muda gitu biasanya jadi tertarik untuk ya mungkin bisa langsung follow aja atau tanya di kolom komentar. Oh iya, langsung tanya di kolom komentar, ada mungkin maksudnya kayak next time kita undang lagi mau bahas apa karena sebenarnya pembahasan tentang spiritual tuh banyak sekali dan menarik gitu. Belum kita membahas meditasi, belum kita membahas frekuensi, macam-macam. Frekuensi. Tapi ini kan perkenalan dulu ya. Iya, karena ini kita video pertama dari introduction, jadi mungkin kita bahas yang general aja gitu ya. Oke, mungkin closing statement mungkin dari Mas Dwi, Prabu Juliandika. Teman-teman, untuk teman-teman ngobrol, konten teman ngobrol Avi ini, aku harap teman-teman mampu menerima banyak obrolan ya, karena teman ngobrol ya. Teman ngobrol otomatis ketika teman-teman mendengarkan obrolan ini otomatis harus mengosongkan gelas, harus macam-macam kayak gitu. Berkesadaran. Terus yang kedua, yaitu tadi balik lagi ke harapanku bahwa jadilah orang tua yang baik, karena dari orang tua yang baik akan melahirkan anak yang juga baik. Siap-siap nih. Jadi Avi sama aku ini juga lagi belajar jadi orang tua yang baik. Karena kita kan masih muda ya.
Ada banyak teman yang juga harus belajar jadi orang tua. Meskipun produknya belum ada, Produknya belum ada. produk kendaraan Objeknya belum ada. gitu. Tapi yang namanya parenting itu dimulai dari Benar. dari Ini menarik kalau bahas parenting. Nah, menarik kan? Nanti Tapi janganlah nanti kepanjangan nanti. jangan durasinya gitu. Nanti nggak jadi introduction lagi. Oke, kayaknya cukup sekian ya yang kita bahas di siang hari ini yang cukup sejuk ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dan menyalakan waktunya untuk mendengarkan obrolan kita. Mohon dukungannya ya. Di like dan subscribe. Di like, di subscribe dan pastinya di share. Jangan lupa juga follow semua sosial medianya. Mungkin sosial media pribadi mungkin mau. Kalau sosial media pribadi adanya di Instagram @Biliandika. Oke, Biliandika dan Toporoso tadi udah ada ya di Instagram @Toporoso, di Twitter toporoso.com, di YouTube ini juga ada Toporoso, di webnya juga ada. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton. See you next time.